Inggris itu bahasa Inggris kepake ya, gitu. Dalam tes-tes apapun itu pasti terpakai. Kalian mau tes PNS itu akan kepake, kalian mau tes BUMN itu akan kepake bahasa Inggris, kalian mau rekrutmen BI itu kepake, ada sesi khususnya malah. Jadi ada satu tes khusus bahasa Inggris gitu, dan kebanyakan interviewnya menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan kakak punya pengalaman juga, alhamdulillah beberapa kali apa namanya interview menggunakan bahasa Inggris, dan em, apa namanya yang dimana perusahaan itu bukan perusahaan lokal ya, perusahaannya perusahaan multinasional ya, Fis. Perusahaan itu perusahaan multinasional, ada yang dari Jepang, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia, dan kerjanya itu expat, artinya kerjanya itu ya kerja sama orang asing ya, yang dimana sehari-harinya itu berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau kalian ngikutin perkembangan sekarang gitu ya, gimana teknologi segala macam udah saking berkembang, udah sangat pesat berkembang. Cuman kalau buat kakak pribadi paling nggak ada dua hal yang penting untuk dipelajarin dan penting juga untuk dipersiapkan. Pertama adalah soal bahasa, yang kedua itu soal pengetahuan kita soal digital gitu. Nah, kalau kita bicara digital, ya kita bicara soal AI, ya artificial intelligence. Kita bicara soal teknologi yang kita tahu gimana Cina sekarang udah pesat banget secara teknologi karena em, apa namanya ya, mereka bangga dengan produk sendiri dan mereka pinter memanfaatkan peluang itu. Mereka pinter untuk memanfaatkan inovasi dalam bidang teknologi gitu. Kalau ada yang ngikutin isu apa namanya perang apa namanya pajak impor, itu akhirnya kan eh, Cina yang paling kuat, artinya nggak menyerah dengan kondisinya, dengan tarif yang dikenakan sama US sama Trump, tapi dia tetap kokoh karena satu, punya kekuatannya itu dalam bidang digital tadi. Nah, yang kedua itu soal bahasa. Nah, bahasa ini kalau buat saya pribadi ini jadi salah satu yang eh, wajib gitu ya. Even kalian apa namanya hmm, di perusahaan yang lokal pun itu dokumen-dokumen segala macam itu pakai bahasa Inggris, dan itu sangat penting. Dan saya rasa kalian pun juga udah menyadari ya betapa pentingnya bahasa dalam persiapan karir ataupun scholarship kayak gitu. Nah, em, nah ini jadi salah satu program lah, jadi salah satu ya, program di SEC ini adanya nanti work preparation. Nah, em, nah kita coba sebelum masuk ke materi ya, karena ini pertemuan perdana untuk materinya, kita pengen coba mengenalkan. Jadi ada satu buku yang menjadi referensi kakak pribadi, yaitu bukunya Suherman. Ya, bukunya Suherman, judulnya itu Top Grammar. Top Grammar, A Guide to Write English. Ada banyak ya buku-buku bahasa Inggris kalian bisa temuin di Grammarly atau di e-commerce dan sebagainya, itu banyak banget buku bahasa Inggris. Um, Cuman ada satu yang menarik ya dari pengantar di buku ini. Beliau ya, Pak Soeharman itu bilang ada ungkapan peribahasa yang mengatakan kalau saja seorang penulis buku itu orang yang perfeksionis, maka ia tidak akan pernah melahirkan sebuah karya. Karena ketika ia telah menyelesaikan sebuah naskah, seketika itu juga ia akan menyadari dan menjumpai betapa banyak kekurangan yang ada, sehingga ia perbaiki dan ia tulis ulang. Dan setelah perbaikan selesai, maka kekurangan lain akan segera dijumpainya lagi. Dan demikian seterusnya hingga naskah tersebut tidak akan pernah terpublikasi.
Penulis meminjam ungkapan peribahasa ini untuk menyatakan bahwa buku ini masih memiliki begitu banyak kekurangan dan keterbatasan, sekaligus untuk permohonan maaf bila masih adanya banyak kesalahan, kejanggalan, dan kedangkalan. Padahal Anda telah menyempatkan diri untuk membeli dan membaca naskah ini. Ini yang pas kakak baca cukup tersentuh, karena jarang kakak temukan buku yang gini. Jadi kita mau membuat sebuah karya, ya, yang dimana karya itu harapannya bisa dipakai untuk seluruh orang, ya, untuk seluruh masyarakat yang ingin belajar gitu ya bahasa. Tapi ini adalah bentuk ya ketawaduan dari beliau, ya, dari apa namanya, Pak Suherman ini. Em, beliau beliau apa namanya, eh, pendekatannya adalah mengatakan bahwa ya buku ini bukanlah buku yang sempurna itu, karena eh, pasti akan ditemukan banyak kekurangan, tapi paling tidak dengan ilmu yang dipunya itu bisa menjadi bekal ya untuk dipelajari lah, kayak gitu. Dan ini yang menjadi landasan atau apa namanya, dasar ya kakak juga untuk menyampaikan, untuk merefresh kembali sebenarnya sifatnya apa yang udah sama-sama adik-adik pelajari gitu ya soal bahasa Inggris ini. Karena kakak pikir mungkin yang bisa bahasa Inggris itu banyak ya, cuman yang ingin berbagi atas apa yang dia ketahui itu yang uh, minim itu, atau at least ya cost-nya lumayan besar gitu. Nah, itu yang aku temukan, karena kakak sebelumnya pernah juga kursus di Pare, di kampung Inggris, dan di sana banyak banget kursusan dan itu harganya murah-murah gitu. Ada yang satu kelasnya 20.000, 50.000 gitu, dan itu untuk satu pekan gitu. Dan budaya belajarnya sangat sangat bagus ya di sana, ya, lingkungannya mendukung. Kalau kita mau kemana-mana pakainya ya bahasa Inggris untuk membiasakan gitu. Kalau ada kesempatan dan ada waktu, kalian mungkin uh, bisa main ke sana gitu, karena ya kakak kita gitu ya, Kaldi ya, Kawawan, dan Kalaila, Karika, dan yang lain pernah juga belajar di kampung Inggris, dan ya Masya Allah gitu, kita bisa lihat keberkahan kayak gitu. Nah, ini salah satu buku yang menjadi referensi kakak. Cuman untuk materi-materi yang tadi saya sebutkan ya, yang ini, yang grammar, writing, speaking, nggak semua dari sini. Jadi nanti tergantung materinya. Tapi kalau kakak mengambil referensi grammar dari sini, kayak gitu. Ini jadi salah satu buku yang sangat mudah untuk dipelajari. Sangat mudah untuk dipelajari, kayak gitu. Nah, kita akan mulai uh, masuk ke materi. Ya, jadi materi awal kita yaitu part of speech. Ya, sekarang jam 8.38. Ya, kita insya Allah nggak akan lama ya. Paling lama ya jam setengah, setengah 10 lah. Ya, sejam insya Allah. Kalau nggak keburu ya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, um, ada yang udah tahu part of speech? Ini bukan karena nggak siap ya PPT-nya, cuman emang ini sengaja kosong. Jadi kamu membutuhkan feedback dari kalian. Kira-kira apa yang udah pernah belajar soal part of speech? Let me know apa aja part of speech yang bisa on mic, Noun, noun, pronoun, apa? pronoun, Noun, verb, apa? verb, kata kerja, Verb, oke. Okay. Then, adjective. Nah, yang lainnya sama yang lain deh. Kayaknya masih ada 4 lagi. 5 lagi, masih ada 5 lagi. apa lagi?
Yang belum? Jasmine, adverb. Subjek. Subjek, subjek bukan. Adjective, adverb, conjunction. 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 Ada yang tadi aku kata gitu. Oke. Interjection. Ada interjection. Ada preposition. Ada lagi? Ada satu lagi. Ya. Kita di sini sama-sama belajar aja. Kita saling sharing. Determiner. Apa? Sebenarnya ini pecahan dari adjektif sih. Determiner. Determinan Determiner. dia masuk ke bagiannya. Adjektif ya. Lagi? Noun apa? Kalian udah paham ya? Noun itu kata benda, ya. Ini kata benda. Pronoun itu apa? Kata ganti huruf. Bukan. Cerdas. Mantapnya habis. Verb. Kata kerja. Mantap. Kalian udah pada pintar-pintar. Objektif. Kata sifat. Sifat. Adverb. Apa adverb? Keterangan. Conjunction. Kata sambung. Kesambung. Interjection. Ya, seru. Preposition. Preposisi bahasa Indonesia. Ya. Kata. Oke. Udah selesai part of speech. Selesai kelas kita malam hari ini. Enggak ya, ini masih kalian bisa lihat di sini 4 of 20. Ini masih ada. Jadi paling nggak part of speech itu adalah pondasi ya. Karena kalau belajar kursus pasti awalannya itu yaitu part of speech. Karena apa? Kalau part of speech-nya itu nggak kuat, ya, ketika kita mau writing itu akan buyar gitu. Karena setiap kata itu setiap bagian ya itu punya tata letaknya sendiri. Sama lah kalau bahasa Indonesia itu ada SPOK-nya, terus gimana kalau misalkan mau menyusun kalimat. Nah, ini adalah dasarnya. Jadi kalau ini kuat, insya Allah untuk menyusun kalimat, ya satu kalimat atau menyambung menjadi dua kalimat itu akan lebih mudah lagi, gitu. Ini nggak cuma segini aja, tapi nanti ini banyak turunannya nih, ya. Ada dari segi bentuknya, atau juga ada nanti dari segi jumlahnya, ya. Ada dari segi gendernya, gender bahkan ada ternyata ada gender untuk kalau apa namanya untuk kata benda, pronoun juga nanti akan ada turunannya dan seterusnya. Ya, ini akan kita bahas, cuman nggak semuanya. Kita akan bagi dua. Insya Allah untuk malam ini kalau waktunya cukup, kita akan bahas dari segi verb, kita akan bahas noun, pronoun, dan adjective. Ya, pas banget nih, saya kira semua. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan kedua. Oke. Nah, ini paling nggak untuk verb. Verb itu yang udah kita pahamin itu adalah aktivitas ya, kata kerja. Atau sederhananya kata kerja. Baik berupa tingkah laku, tindakan, ataupun perbuatan. Nah, kind of verbs-nya, ya, kind of verb
itu ada 3 paling nggak. Bisa dilihat dari bentuknya, bisa dilihat dari perubahannya, ataupun dari kedudukannya. Ya, yang udah familiar yaitu untuk present, untuk waktu yang sedang terjadi, ya itu kita pakainya verb atau base formnya. Kalau untuk yang udah lampau kita pakainya verb 2, untuk participle form itu kita pakainya verb 3 atau verb ing ya. Kayak gitu. Terus perubahannya ada Oke, cek. Oke, sebentar ya. Cek. Oke, oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ya tadi tiba-tiba hilang, keputus. Udah kelihatan? Oke, kita lanjut. Jadi yang saya mau ulang lagi. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah secara konsepnya. Ya,
untuk istilah-istilah namanya seperti bare infinitive, additional dan sebagainya itu belakangan aja gitu ya. Penting untuk dipahami, yang lebih prioritas adalah konsepnya ya, konsepnya. Nah, ini jadi ada 3, ada present, ada past, ada participle. Nah, untuk present itu kita pakainya bare infinitive. Bare itu maksudnya ini ya, apa namanya? Ini dasar, kata dasarnya ya. Nah, untuk bare infinitive kita pakainya verb 1 only, do, be, study, put ya. Atau kalau untuk additional infinitive-nya plus, ada plusnya yaitu plus s atau plus es ya. Ada does, jadi does, yang do tadinya do dasarnya menjadi does. Habis itu kalau bear-nya itu ini aslinya ya, itu be, cuman apa namanya untuk additionalnya menjadi is mr. Ya, ini adalah bentuk verb. Ya, once kalian menemukan apa namanya kata ini ya dalam satu kalimat, itu adalah verb. Gitu. Does yang tadinya study ditambah apa namanya menjadi studies atau quotes, nanti kita akan detailkan. Habis itu untuk verb 2-nya ya did, habis itu was atau were, studied, dan juga put. Verb 3-nya done, been, studied, put. Untuk ing, verb ing tinggal ditambahkan ing pada apa namanya kata dasarnya ya. Ini kalian sangat familiar soal ini, jadi coba nggak begitu sulit lah kayak gitu. Ini secara sederhana aja, jadi sama aja kalau kita belajar ya, ada yang masa sekarang, masa lampau, masa yang akan datang gitu, future. Nah, ini paling kurang lebih verb itu kebagi jadi 3. Nah, oke. Oh ya, jadi kalau kalian punya pertanyaan gitu ya, itu bisa langsung aja ya. Ini bukan materi, bukan kajian, jadi sesi tanya jawabnya sambil berlangsung. Jadi kalau misalnya kita sambil jelasin, kalian ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan ya. Itu nggak masalah. Jadi gitu. Nah, ini untuk bentuk verbnya. Untuk selanjutnya yaitu untuk perubahan ya, verb 1 sampai verb 3-nya ya. Verb 1 itu sebagai base formnya ya, verb 2-nya itu lampau atau past tense ya, atau verb 3-nya itu past participle. Nah, biasanya verb 1 itu digunakannya kita untuk tenses present ya, untuk yang sekarang ya, atau yang infinitif. Contoh infinitif apa ya? To call ya. Pokoknya to ya, kalau untuk to to plus verb ya apapun itu. Jadi misal to, kalau call ya berarti to plus jadi to call dan sebagainya. Gitu. Artinya rumusnya inilah. Terus untuk verb 2 itu untuk pas ya, itu untuk verb 2 itu biasa dipakainya untuk kegiatan yang sudah lampau atau yang sudah iya udah lama lah gitu. Contohnya kita akan pakai verb 2 ketika kita sedang storytelling ya. Kita sedang menceritakan pengalaman yang udah terjadi kemarin ya, yang udah terjadi apa namanya setahun yang lalu ya, atau bulan lalu. Nah, itu kita biasanya pakai kata kerja yang lampau. Nah, ciri-cirinya gimana ntar kita coba. Nah, terus untuk yang verb 3 itu digunakannya untuk past tense tadi, untuk simple past, tapi untuk yang past participle itu kita akan pakainya yang perfect tense ya, dengan menggunakan have, has, had ya, plus verb 3. Nah, untuk perubahannya ini contohnya. Jadi
kita pakai contohnya misalnya call, ya. Call itu verb 1, ini base formnya atau dasar, kata kerja dasarnya. Nah, untuk menjadi misal nelponnya udah kemarin nelpon. Nah, berarti kita fokus ke verbnya ya. Jadi pakainya tinggal tambahin aja, tambahin id di belakangnya. Dalam kata kerja apapun ya, itu kebanyakan itu ditambahkan id di belakangnya. Ditambahkan id. Contoh lain apa? Coba sebut satu satu verb. Sebut satu verb. Nah, won jadi apa? Won tinggal tambahin aja. Ini verb aslinya itu won. Kita ini kita tapi kita pengen bicara apa namanya yang lampau, yang tambahin aja idenya. Ya. Atau contoh lain, misal ini offer. Ya, offer itu menawarkan. Ya. Ini kata kerja aslinya. Ini artinya menawarkan. Kalau verb 2-nya tinggal tambahin aja id ini. Jadi tinggal over. Ya, coba mudah lah ya. Nah, tapi nggak semuanya itu ditambahkan id gitu. Ada juga yang kalau misalkan semisal untuk apa namanya bentuk bentuk dasarnya itu bentuk dasar verbnya ya, bentuk dasar verbnya itu akhirnya itu huruf vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. Nah, kalau A, I, U, E, O berarti di belakangnya itu bukan id. Ya, dia itu hanya menambahkan D aja. Contohnya, ya, contoh. Ya, ditambahkannya D aja. Contohnya apa? Maze. Maze. Dia nggak ditambahin id. Karena kalau ditambahin id jadi gini, amazed. Ya, karena dia huruf akhirnya ya adalah vokal, maka dia cukup ditambahkan D. Jadi amazed. Gitu. Ya, ini untuk yang past tense-nya, past tense. Atau past participle yang pokoknya udah lampau deh gitu. Yang udah lampau ditambahin id atau di atau contoh misalnya ya. Ini panjang. Kalau misalkan apa namanya? Huruf akhirnya itu huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu Y. Contohnya, huruf akhirnya itu Y, tapi didahuluin sama konsonan, bukan vokal. Jadi didahuluin sama konsonan. Huruf konsonan apa? Ya, huruf konsonan selain vokal, selain A, I, U, E, O. Artinya huruf mati. Ya. Contohnya, didahului huruf vokal, maka dia ditambahinnya ed. Ini sorry. Diganti I, ya, ditambah ed. Kalau misalkan huruf akhirnya itu Y,
habis itu didahuluin ya sama huruf konsonan. Contohnya apa? Ya bisa kasih contoh nggak? Cry. Apa? Cry. Menangis. Nah, cry. Cry jadi Cried. cried. Ya. Y-nya ya jadi I tinggal plus ed. Nah, mudah insya Allah ya. Apa? Pray. Nah, kalau pray ya bisa. Kalau pray dia hurufnya vokal, A-nya vokal. Gitu. Maka bisa. Contoh lain. Nah, kita sering hari. Nah, hari apa hari? Hari cepat-cepat ya. Bersegera. Kira-kira apa? Harriet. Nah, ini udah pada lulus materi nih. Oke, kita lanjut aja lah ya. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Dry, Leli. Leli. Nah, coba Leli. Nah, kalau Leli gimana? Misal Leli. Leli. Kalau Lelinya lampau, Leliet. Masa Leliet? Tapi kan Leli bukan kata kerja. Leli itu kata benda. Karena manusia ya. Oke. Dah, fahim tum? Ya, paham lah ya untuk perubahan verb. Nah, sekarang karena udah pada pinter-pinter, kita coba. Nomor satu orang dong. Siapa kira-kira? Jadi apa? Established. Tambahinnya apa? Tambahinnya. Edi. Oke, mantap. Established. Over. Overt. Over. Tambah ed. Smile. Smile. Smiled. Tambahnya apa nih? Idi. Ed. Are you sure? Bukan. Jadi gini dong. I-nya 2. Ini apa? Only D. Only D. Ya. Only D. Tuh. Ya. Jadi kalau misalkan huruf akhirnya itu vokal, cukup tambahin D ya. Nah, ini dia bentuk dasar verb. Akhirnya vokal. Kalau akhirnya vokal, dia cukup tambahin D aja. Kayak maze, ya dia tambahin D aja. Oke. Huri, tadi udah huri. Y, ya diganti I plus id. Jadi kayak harusnya. Try. Tried. Ide. IIED. Nah, ya. Sama ya. I plus id. Back. Back apa back? Oke. Jadi kalau misalkan huruf akhirnya itu apa namanya konsonan C ya, C itu konsonan. Tapi sebelumnya itu adalah huruf vokal ya, E, maka pertama digandakan, yang kedua tambahkan id. Kalau misalkan akhirnya konsonan ya, terus sebelum konsonan ini hurufnya vokal, maka digandakan, huruf akhirnya digandakan ya, huruf akhirnya digandakan, habis itu ditambahkan id.
Jadi ini adalah bigot. Bigot itu apa artinya? Gitu. Contoh lain, ayo coba apa? Contoh lain. Nah, ini sama nih. Boil. Jadinya apa? EID. Boilet. Ya. Kalau untuk boiled ini pengecualian ya. Jadi boiled ini emang konsonan. Tapi kalau untuk khusus untuk huruf L, maka nggak perlu apa namanya? Ya cukup digandakan. Nggak digandakan sih. Benar-benar. Digandakan, jadinya, ya benar ya. Digandakan L-nya, dan ditambahkan id. Cancel, cancel, cancel apa? EID, Kak. Enggak nggak? Cancel Cancel. Oh, sama berarti ya. apa? Cancel cloud nggak? Double L juga kan? Betul. Jadi double L, id. Omit. Omit apa? Omit, omit. Omitted. Ya, sama. Piknik. Double C. Bukan ya? Bukan kan? Double C. Bukan ya? Gini. Bukan ya? Gimana? Nah, kalau C. Enggak. Hmm. Jadi kalau misal ininya konsonan, belakangnya vokal, tapi konsonannya itu khusus huruf C. Oke, khusus huruf C. Maka yang pertama adalah eh, ditambah K dan juga ditambah id. Jadinya piknik. Sorry. Bukan ditambah, diganti ya. Sorry, sorry. Pik, ditambah bentar. Kayak aslinya. Pik. Jadi ditambah i dan juga ditambah d. Gitu kalau misalkan huruf konsonannya adalah huruf konsonannya khusus C ya. Gitu. Contoh lain, misal apa? Jadi kalau di sini contohnya ada lagi nggak kira-kira selain piknik? C, 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 C. Hmm, PIC. PIC itu, PIC itu singkatan nih. Person in charge. Week, week. Nah, kalau week gimana? WICK. Nah, kalau kok week sih? Enggak.
Maksudnya yang contohnya sama ya. Yang C juga. Kalau wicked, ya wicked berarti. Nah, yang sama kayak piknik, coba. Konsonannya C, sebelumnya vokal. Ada nggak? Oke, nanti dicari lagi ya. Epic. Epic apa? Epic kata kerja bukan? Hmm, Epic. Epic itu bukan ya. Eh, Epic itu bukan kata kerja ya. Oke. Epic itu kalau nggak salah dia kata adjective, kata sifat ya. Sama kayak maze ya. Atau dan yang semacamnya. Nah, kita lanjut aja ya. Ya sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk perubahan dan bentuk kita baru masuk verb lagi. Kata Mak, berarti itu yang exercise, yang over, itu juga digandain dong. R-nya 2. Ah iya betul. Betul. Over Over. karena dia konsonan, ini vokal ya. Betul. Thank you Atika. Ada lagi? Ini sebenarnya untuk ini ya. Nggak ada ya. Nah, nextnya kita bahas dari segi kedudukannya. Jadi kalau untuk verb itu paling nggak ada yang ini murninya ya. Ini yang bantunya. Nah, ada yang transitif, ada yang intransitif. Transitif artinya apa? Transitif. Dia apa? Ah, ada yang apa namanya transitif dan juga intransitif. Jadi sebentar. Kalau yang transitif itu uh, kata kerja yang emang dia tuh butuh ya. Ya. Karena di sini ada in itu negatif ya, kebalikannya. Gitu. Jadi contohnya apa? Misal by. Kita buat kalimatnya, misal Hafiz. Hafiz by. Ya, Hafiz by apa gitu. Hafiz membeli. Hafiz membeli apa? Nah, atau Hafiz membaca. Hafiz read. Ya, membaca. Ya betul, Hafiz membaca. Teman membacanya itu membaca apa? Nah, makanya ada beberapa kata kerja yang emang kata kerjanya itu butuh objek. Ya, read apa ya? Read a book. Nah, di sini verb, di sini subjek. Nah, ini objeknya. Ya, karena dia butuh objek gitu.
Kalau Hafiz by, Hafiz read, ya apa gitu, nggak lengkap gitu. Tapi kalau verb, ada beberapa kata yang dia itu verbnya adalah verb intransitif yang dia nggak butuh objek. Contohnya misal Hafiz sleep, ya udah dia tidur, selesai gitu. Dia bisa titik di sini. Hafiz berenang, yang pakai ke bahasa Indonesia ya. Hafiz berenang, Hafiz nangis, duduk, Hafiz pergi, Hafiz berkulit. Kalau misalkan apa namanya, kalau hanya sekedar berenang aja ya cukup gitu, dia nggak perlu objek lagi. Karena kalau dalam satu kalimat ya, nanti akan lebih lanjut lagi belajar di sentence. Jadi komposisi ya, komposisi satu kalimat itu paling nggak ada subjek dan juga verbnya ya, paling nggak ini ada subjek, ada verb. Nanti kalau misalkan kalian belajar TOEFL, ada apa namanya, dalam section structure dan written expression, maka kalian akan melihat dalam satu soal ya yang banyak itu, kalian perlu menemukan kira-kira ada subjeknya apa enggak, ada verbnya apa enggak gitu. Oh ternyata kalau misalkan dalam satu kalimat ditemukan dua verb nih ya, ada dua verb tapi dia nggak punya conjunction. Nah, berarti dia adalah masuk ke dalam kalimat yang error atau kalimat yang salah. Itu karena untuk satu kalimat base-nya atau dasarnya itu satu subjek dan verb. Kalau misalkan dia ada dua verb, maka dia butuh conjunction. Nah, untuk conjunction akan dibahas lebih lanjut ya. Kayak gitu. Ini untuk ordinary-nya. Kalian mau apa namanya? Contoh apa namanya? Kata kerja lain. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Apakah dia masuk ke dalam kata kerja yang membutuhkan objek atau enggak. Nah, ini sekedar ini aja ya, wawasan. Nah, terus untuk yang auxiliary atau pembantu, ada yang utama atau primer atau modal. Ya. Nah, ini penting. Jadi ada yang namanya verb be ya, atau is, MR, was, were, been, being, itu disebutnya sebagai modal gitu ya, sebagai auxiliary, sebagai kata bantu gitu. Nah, terus juga ada do, does, did, have, has, had. Nah, ini kalau dalam writing atau structure dan sebagainya itu penting untuk dihafal sih untuk awalan, karena ya banyak ketika kita menulis kita membutuhkan kalimat-kalimat ini gitu. Kalau modal ya ini can, could ya, ada can, ada could, ada will, ada shall. Ini sama ya, may atau must, should dan sebagainya. Ada sebenarnya tabelnya ya, cuma kita masukin kayak gitu. Ini untuk verb. Ini ya, ini untuk kedudukan aja sebenarnya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada rumusnya ya dalam hal ini. Nggak lain hal kalau misalkan untuk perubahan. Kalau untuk perubahan kita perlu untuk paham ya verb satunya apa, terus juga rumusnya ketika apa namanya ingin dijadikan sebagai verb 2-nya atau verb 3-nya. Nah, itu kita perlu paham gitu. Cuman untuk kedudukan ini kita nice to know aja gitu. Nice to know kalau misalkan oh ini tuh primary atau modal gitu, atau gimana nanti untuk menyelipkan dalam sebuah kalimat. Nah, itu nanti ada bahasannya di sentence ya. Gitu. Ini kita cuma mengenal scope-nya aja. Verb selesai. Ada yang mau tanya untuk verb?
Sudah paham ya? Nah, ini untuk noun. Noun itu sederhananya adalah dia benda ya. Kata bendanya ada yang konkret, ya atau nyata, ataupun ada yang abstrak. Ya, jenisnya dia bisa dilihat dari wujudnya, dari jumlahnya, terus sebenarnya ada gendernya. Ya, dia ada gender. Cuman kalau dalam kita writing atau structure itu nggak begitu inilah ya menjadi prioritas. Cukup dua ini aja, yaitu wujud atau jumlahnya. Ya, concrete noun. Apa yang disebut dengan konkret? Tadi yang nyata, ya abstrak. Jadi kata benda itu kan banyak ya. Kata benda itu banyak banget. Nah, kata benda yang nyata tuh gimana? Ya, yang terlihat. Gitu, kata benda yang terlihat. Contohnya apa? Ya, apapun itu. Ya, penjelasan. Table, ya contohnya. Ya, kursi, dan sebagainya. Itu adalah kata benda yang nampak. Ya. Kata benda yang ya emang terlihat gitu. Nama misal apa namanya? Yang bisa dilihat oleh indera. Siapapun itu ya. Mosque, book, terus laptop lah atau apapun itu. Nah, kalau untuk yang abstrak, nah nih untuk yang abstrak itu contohnya apa? Contohnya misal love, dia bukan adjective ya, dia bukan adjective, tapi dia noun, dia itu noun. Contoh lainnya, love itu kan cintai, dia nggak terlihat gitu, dia nggak bisa dilihat oleh panca indera kita, maka dia masuknya ke dalam abstrak. Maka satu hal yang abstrak bisa juga apa namanya, dia bukan adjektif karena biasanya yang berkaitan dengan sifat gitu ya, itu dia masuknya ke adjektif. Tapi ada juga noun yang sifatnya dia itu abstrak gitu. Contohnya misal connection. Nah, ini nggak ada rumusnya sih sebenarnya. Biasanya yang ion-ion, nah di belakangnya ion-ion, nah itu adalah salah satu ciri dari noun ya. Terus ion apa contohnya, misal division ya, dan pokoknya belakang ion-ion, dan ada berapa ini lagi ya ciri-cirinya sebenarnya yang gitu. Nah, ini untuk wujudnya. Terus untuk jumlah, untuk jumlahnya ada yang countable, juga ada yang uncountable. Countable itu yang bisa dihitung ya, countable. Jadi contohnya apa? Book. Kalau book itu dia singularnya. Nah, kalau untuk plural atau jamak ya, jamaknya dia plural tinggal ditambahkan s ya, tinggal ditambahkan s atau is di belakangnya ya, untuk plural. Contohnya book, satu buku ya book, tapi kalau berapa buku atau banyak buku ya tinggal tambahkan s gitu. Kalau tadi verb yang lampau ditambahkan id atau ditambahkan di, ya kalau id lah, nah itu berarti dia verb lampau. Tapi kalau misalkan plural atau jamak gitu ya, dalam noun itu dia menggunakannya itu i tambahannya atau yes. Ya, itu secara umumnya aja, secara umumnya. Ya, ini untuk yang hmm, ini untuk yang
regular. Ya, karena ada juga yang irregular. Maksudnya yang dia memang eh, nggak ditambahkan S atau IS, tapi dia punya perubahan lain. Ya, kalau food misal nih, dia nggak ditambahkan foods, ya, nggak ditambahkan IS jadi foodies gitu. Tapi ya U-nya diganti I, jadi food, fit. Child, ya, ditambahkan IN. Child itu satu atau singular. Children itu jadi banyak anak-anak. Itu solo jadi soli. Kurik atau kurikulum, ya kurikulum itu jamak, ya kurikula itu dia singularnya, ya itu untuk countable. Satu kata benda, ya kata benda yang dapat dihitung. Ya. Nah, kalau ini yang kebalikannya, ya, yang tidak dapat dihitung. Meskipun kalau secara ukuran itu bisa. Contohnya apa? Milk. Ya, milk biasanya dia pakainya bukan jadi milks, ya, tapi apa? Jadinya uh, lot. Jadi ada tambahan di depannya. Jadi contohnya, ya, gitu. Lot of, gitu. Ini yang nggak bisa di kata benda yang nggak bisa dihitung, ya. Milk, water, rice, gold, justice, oxygen, learning. Karena ya memang emang nggak bisa, ya, emang nggak bisa dihitung gitu. Kalau misalkan kata benda, jadi ada kata benda tertentu lah, gitu. Tapi ada juga yang dia bisa diukur gitu, dia bisa dihitung keduanya. Glass, dia bisa juga jadi glass, dia bisa jadi glasses, ya. Hair, dia bisa jadi hairs. Peppers, ya, dan seterusnya. Tinggal tambahkan I atau IS, gitu. Ini untuk yang secara jumlah nounnya. Nah, spesiesnya yang mau ditanya untuk yang noun, ada sebenarnya apa namanya, rumus-rumusnya, ya. Cuma nggak terlalu banyak kalau misalkan disampaikan. Paling nggak kita tahu secara gambaran umumnya aja. Kalau tadi verb itu tambah I atau ID, tapi kalau noun tambah IS atau IS, gitu, untuk yang jamaknya. Apa? Ya, iron. Ya, iron jadi Iron Man ke. Iron apa kira-kira? Iron jadi apa coba? Iron jadi apa? Apa? Iron. Iron. Iron itu artinya apa? Iron, besi. Ya, bisa besi. Bisa juga, ya.
Dia bisa menjadi countable. Ya, ini untuk countable-nya. Ini untuk besi yang uncountable. FE, apa itu FE maksudnya? Hmm, ekonomi ya. Gitu ya. Ini untuk yang naun. Naun. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dia apa? Isim. Kata benda. Ini bukan bahasa Arab ya. Nah, coba nih latihan. Book. Book jadi apa? Books jadi books. Tambah S. Hand, S. jamaknya S. Has. brush. Edi. Bruce. Kalau id dia ini ya, maksudnya ke verb ya. Iya. Nah, ini yes. Brush. Hero. Heroes. Hero. Mosquito. Mosquito apa? S. Enggak. Apa? S. Kayak. Kalau mosquito, dia bisa ditambah S atau IS. Mosquitos bisa, mosquitoes juga bisa. Keduanya bisa. Terus mosquitos. Nah, live. Live apa? Apa ya? Live. Jamak dari live. Lives. Are you sure? Apa jamak dari live? Agak banyak sih. Ini kalau eh, ini kapan baca bukunya ya, ini banyak banget sebenarnya. Jadi part of speech itu adalah hal yang paling bagian yang sederhana, tapi hal yang paling rumit karena perubahan katanya itu banyak banget gitu. Ya, itu ini banyak banget. Part of speech itu terlihatnya sederhana ya. Kita bahas soal noun, verb segala macam. Tapi ini perubahannya banyak banget. Contohnya live. Live itu jamaknya bukan lives. Ya, bukan live. Tapi apa? Jadi kalau live, jadi kalau misalkan dua huruf terakhirnya adalah FE, ya, nih. Atau huruf terakhirnya itu ada F, hmm, nih F, ya, maka kata yang pertama adalah diganti V,
ditambah is. Lives. Banyak istri. Wives. Ya. Health. Ya, terdengar asing ya. Tapi memang seperti ini. Ini khusus untuk yang belakangnya itu FA ya, atau belakangnya itu F ya. Jadi beberapa pengecualian. Gak cuman S aja nih, gak cuman eh, gak cuman IS aja tambahannya, tapi juga ada tambahan V atau IS. Kayak gitu. Gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah common-nya. Common-nya adalah ditambah S atau IS. Gitu aja. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau food, nah ayo coba kalau food, apakah foods? Kalau food apa? Nah, betul. Jadi ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam irregular ya. Kalau tadi kita lihat verb itu ada yang irregular, ini nggak normal nih gitu. Tapi noun juga ada yang irregular. Food, kalau food, ya udah nggak bisa dia irregular. Dia jadinya fit. Ya, contohnya ini aja, sederhananya man. Udah, contohnya man. Man apa? Singular. Pluralnya apa? Banyak laki-laki. Sama most juga irregular. Apa kira-kira? Pluralnya apa? Nice. Child. Child apa? Apakah childs? Children. Class. Gitu ya. Ini kita bahas yang common dan uncommon ya. Cuman kebanyakan sih memang yang common ya, yang menjadi banyak keluar gitu, misal di soal-soal apa namanya sertifikasi ya, TOEFL ataupun IELTS, biasanya sih yang common. Meskipun nggak jarang juga yang uncommon ya perubahannya. Tapi penting untuk diketahui itu aja sih note-nya. Nah, oke, udah jam segini ya. Kita maksimalin deh sampai jam. Tadi kita mulai jam berapa sih? 20 jam. Kita maksimalin sampai jam 10 deh. Ya, kita selesaikan. Eh noun ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas atau ada yang mau ditambahkan untuk noun? Kalau nggak ada kita mau lanjut. Ada ya. Nah, untuk pronoun itu kata ganti. Ya, kata ganti apa? Ya, kata ganti untuk menggantikan noun. Maka disebut itu sebagai pronoun. Itu. Pronoun ini ada banyak banget.
ya. Ada yang personal. Ini sebenarnya satu bagian. Ya, kata gantinya. Terus ada demonstratif, relatif, reciprocal, definite, interrogatif, dan expletive. Ini akan jadi satu bahasan ya. Ya. Nah, saya udah coba buatin template-nya. Kira-kira yang bisa bantu isi. Kira-kira apa nih? Kalau untuk pronoun, I, you, apa lagi kira-kira? Yang bisa We. bantu isi. We. They, ini dulu ya. They, we, dan He. apa? He. She. It. She, she. Oke. Terus untuk kalau misalkan dia dijadikan objek, as object, kita gantinya apa? Jadinya apa? Main nggak? Me. Ini untuk yang personal. Ya, untuk yang personal. Untuk you apa? You, apakah yours? Apa kira-kira? Were, bukan. Yours, bukan. Ya, masih you. Contohnya apa? I, ini. Contohnya apa kalimatnya? Misal, I'm going with you. I sebagai subjek ini, you dia sebagai objek. Ya udah, berarti masih tetap. Kalau you, kalau dia sebagai objek, dia tetap you. Kalau they, Them. we, Our. nope, Oh, us. 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 Ni, he, His. he. Objek ya, sebagai objek. Kalau misal, I'm going with his. Kayaknya Him. nyambung nggak? Nah, with him. Kalau she, Her. her. It, it juga. Nah, baru untuk yang possessive. Ini ada yang pronoun, ada yang sebagai adjektifnya. Jadi subjek, kata ganti yang dia jadi kalau dia sebagai subjeknya. Kalau I sebagai subjek, objeknya me, pronounnya apa? Kepemilikan. Mine. Mine. You, Yours. yours. They, them, punya mereka. Kepemilikan.
Well, There. theirs. Bukan there aja tapi ya. Bukan there aja tapi tambah s. Karena ini kepemilikan. Yes. Us, Ours. our, only our, Us. he, His. his, her, Hers. hers. It nggak ada. It nggak ada. Nah, kalau misalkan dijadikan sebagai adjective, contohnya misal my apa? My phone, bla bla bla. Phone-nya ini memang noun, tapi kalau my-nya ini dia sebagai adjective ya. Jadi ya dia bisa ditempatkan, fungsi pronoun itu bisa ditempatkan sebagai subjek ya. Bisa difungsikan sebagai subjek, bisa difungsikan sebagai objek gitu. Atau kepemilikan, atau bisa juga difungsikan sebagai adjective ya, fungsi ya, secara fungsinya. Nah, dia difungsikan sebagai adjective ketika ini, kalau I ya subjeknya, maka kalau dijadikan sebagai adjective seperti ini, my bla bla bla. Nah, my-nya ini dia adjective gitu. Kalau you berarti your bla 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 gitu ya, your phone atau your apa gitu. Sama ini juga, ini their, our, itu his, her, it, ya, it's gitu. Untuk refleksifnya apa kira-kira? Sama ya, ini untuk apa namanya, menunjukkan kata ganti juga. Cuman kata gantinya apa namanya, kata ganti apa bahasanya ya? Kepemilikan ya. Tapi kata gantinya kata ganti orang. Contohnya misal kalau I ya, kalau I berarti ya with, contohnya misal with myself gitu. Kalau you berarti with yourself atau yourselves gitu. Jadi ya, misal kalimatnya apa? Contohnya gini, I'll do it by myself. Ya, jadi saya akan melakukannya by myself. Oke, kata gantinya, myself itu merujuk kemana? Kata ganti apa? Kata ganti I. Gitu. Gitu ya. Begitupun subjek-subjek yang lain. Kalau they berarti apa? Themselves. Our selves. Dan begitu seterusnya. Herself, itself,
gitu. Ini untuk kata ganti jenisnya. Karena apa namanya, banyak kesalahan ketika menulisnya itu ya masalah di kata ganti. Mine, yours, theirs, ours, his, dan sebagainya. Kadang masih menggunakan ini nih, kadang tukar-tukar them atau their gitu. Meskipun secara makna sebenarnya sama ya, cuman kata gantinya itu katanya kurang tepat gitu. Kalau dalam writing itu pasti kena poinnya, pengurangannya. Nah, itu untuk yang jenis pronoun. Nah, ini untuk yang personal, possessive, dan refleksif ya. Dan refleksif gitu. Nah, ini sekilas saja. Jadi paling nggak ada berapa jenis juga untuk pronoun. Ada reciprocal itu untuk saling interaksi. Contohnya misal gini, contohnya misal please talk each other sama one another. Bedanya apa each other sama one another? Ada yang tahu bedanya? Bedanya each other sama one another. Ada tahu nggak? Let's talk each other. I want to know you about. I want to know each other. Each of you, each other. Ada tahu? Each sama one another. Kalau each dia dua orang, ya. Kalau ini lebih dari dua. Gitu. Kalau misalkan kakak mau bilang ke kalian itu please know each other, ya misal, tapi maksud kakak sebenarnya tolong kenalan satu dengan yang lainnya, ya tolong kenalan satu dengan yang lainnya. Kakak nggak bisa bilang please know each other gitu, karena di sini banyak orang, lebih dari dua orang. Misal Jasmine pengen kakak pengen Jasmine itu bukan kenal ke Givi doang, tapi kenal juga ke Benny, ke Atika. Nah, itu kan itu lebih dari dua. Makanya kakak ngomongnya nggak bisa each other, tapi one another. Gitu. Karena itu ada lebih dari dua orang. Bukan each, ya, tapi one another. Gitu, saling interaksi. Gitu. Terus demonstratif untuk kata benda yang apa namanya, spesifik, kita pengen nunjukin ini loh. Nah, itu pakainya this untuk ini, that untuk itu, ya. Untuk yang banyaknya, ini untuk yang singularnya, ini untuk yang pluralnya, gitu. Terus juga ada hubungan klausa dengan nanti akan dibahas past sentence ya, atau conjunction, ya. Who itu menunjukkan untuk kata benda, ya. Ini bisa biasanya dipakai untuk noun, ini untuk adverb, ini juga untuk kata benda, that. Tapi kalau noun itu untuk yang orang biasanya. Tapi kalau that itu non orang, non personal, non orang. Nah, nanti akan dibahas aja biar nggak terlalu kompleks. Habis itu indefinite untuk menunjukkan orang atau benda secara umum atau enggak spesifik. Ya, someone, everybody, nobody, anything. Jadi ini kata depannya ada some, every, habis itu any. Ya, contohnya apa? Somebody, ya, ini bukan cuma someone doang, tapi somebody bisa disebut something, ya. Dan ini juga bisa diubah jadi everyone, everybody, atau everything, gitu kan.
Itu kata gantinya. Nah, untuk membuat sebuah pertanyaan, kita pakai interrogatif. Jadi didahului sama who, whom, whose, which, atau what. Ya, contohnya, ya, siapa aja, who is this, dia pakainya who. Kalimatnya apa? Kata ganti. Other, ya, ini juga kata ganti untuk menyebutin lebih dari yang mau kita sebutin, berarti dia pakainya other atau another. Itu. Others biasanya dipakai untuk di akhir kalimat, ya. So kita mau nyebutin binatang, cat, dog, pig, atau elephant, and others. Gitu. Others itu biasa dipakai di akhir kalimat. Gitu. Gitu. Untuk expletive itu untuk ini ada bahasan tersendiri sebenarnya, panjang bahasan. Nah, paling nggak tahu aja kalau expletive kata ganti semua itu ada there, ada it, begitu. Nah, ini untuk bahasan pronoun atau kata ganti. Gitu ya. Ini ada adjektif tapi kayaknya nggak cukup deh. Kita exercise saja ya. Terakhir kita dapatkan dulu untuk bahasan adjektif. Untuk pertemuan selanjutnya kita coba exercise untuk mengidentifikasi ya. Karena rasanya kalian udah lewat di materi ini. Coba nomor 1. She has a cute little dog that always sleeps on her bed. Coba diidentifikasi yang udah kita pelajarin aja ya. Mana pronoun, dari atas deh. Mana verbnya, ya. Mana noun-nya, mana pronoun. Oke. Kalau bisa juga, karena belum dijelasin, ini optional. Nomor 1, kira-kira mana verbnya? Sleeps. Sleeps. Ada lagi? Verbnya dulu deh, verbnya dulu. Coba kita latihan untuk mengidentifikasi kalimat. Has. Has. Tuh, correct. Ada lagi? Nggak ada? Noun-nya. Apa noun-nya? She has a cute little dog that always sleeps on her bed. Apa noun-nya? On her bed. Ya, dia noun, verb ya. Noun. Dan ada lagi? Now. Ini sih kalimat yang sederhana ya. First, that, ya betul. Ada lagi noun-nya? Dog. Dog atau little dog? Dog aja atau little dog? Untuk noun. Little dog apa dog? Dog aja ya. Terkecoh nih. Little itu dia masuknya ke adjective. Ukuran, ya, size.
Ya, terus juga nih kalau mau sedikit dilihat ya, size, big, small, little, long, high, itu dia masuknya ke adjective. Banyak kan kata sifat ya, kualitas, karakter, age, umur, warna, asal, dia masuknya ke adjective. Ya, ini adjective. The cute, 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 cute itu masuk ke adjective. That dia masuknya ke conjunction. Always, always apa? Always apa? Apa nih? Kita kerjanya apa always? Preposition. Bukan preposisi. Always itu dia masuk ke frekuensi. Ada always, ada rarely, ada barely. Ya, ini masuknya ke frekuensi. Dan sebagainya ya, ada yang lain juga. Ini masuknya ke adjective. Oke, dia masuknya ke adjective. Kalau pronoun-nya apa ya? Coba. She has a cute little dog that always lives on her bed. Yang mana pronoun-nya? Kayak udah pada tidur nih. She. That's good. Ini pronoun as subject. Kenapa as subject? Karena dalam satu kalimat nomor 1, dia ini subjek. Ya. Tapi kalau bentuknya apa, dia pronoun. Jadi dalam setiap part of speech dia itu punya fungsi. Ya, ada fungsinya dia sebagai ada fungsi part of speech ya. Dia bisa sebagai subjek, dia bisa sebagai objek, ya. Kadang ada juga yang bisa sebagai adjective yang tadi kayak noun. Dia noun sebenarnya gitu. Tapi dia bisa juga kalau misalkan difungsikan sebagai adjective dan fungsi yang lainnya. Makanya ketika belajar part of speech ini banyak cabangnya ya, mulai dari perubahan sampai dari fungsinya juga. Karena kalau kita nulis writing kan kita pasti nulis dari awalnya dulu, ya kan? Kalau misalkan ini dijadikan subjek, kira-kira apa nih depannya itu apa? Selain she, misal karena perempuan ya bisa juga misal namanya siapa Givi. Nah ini kan nama kata aslinya kan, kata benda aslinya. Nah ini pronoun yang digantinya menjadi she gitu. Oke. Gitu. Dan ya itu jadi ini adalah contoh soal ya, contoh soal TOEFL ya, di bagian structure and written expression. Jadi dalam satu kalimat ini kita perlu untuk mengidentifikasi nih, ya. Jadi kalau bilang dalam satu kalimat paling enggak itu tuh ada subject and verb-nya. Ya. Kalau misalkan nggak ada subject verb, udah pasti error. Dan biasanya kalau dalam soal TOEFL ini ada satu bagian yang kosong. Nah, caranya adalah kita mencari yang kosong itu tuh kelas katanya apa sih? Nah, itulah yang menjadi PR-nya.
cara latihannya gimana? Cara latihannya ini. Jadi dalam satu kalimat kita coba identifikasi mana kelas katanya yang verb, yang noun, yang pronoun, adjective, dan kelas kata lainnya. Gitu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai. Atau kayak materi terlalu gampang ya? Ya, karena ini masih awal ya. Dan secara basic kalau udah udah kuat, insya Allah materi berikutnya akan lebih ini sih. Puyeng ya? Iya, karena ini sebenarnya materi sederhana, cuman ya banyak perubahan segala macam. Tapi mudah kalau insya Allah. Mudah, butuh pembiasaan. Gitu. Dan ini sisanya mungkin bisa jadikan sebagai latihan ya. Ternyata coba kirim aja iniannya, PDF-nya. Itu akan dibuat latihan buat kalian ya. Gitu. Ini sambil dibaca juga untuk yang adjektifnya. Ini untuk pertemuan pertama untuk SEC, insya Allah akan dilanjut lagi nanti. Masih part of speech karena akan ada yang lebih jadi semakin bertahap ya, mulai dari part of speech-nya yang sederhana dari verb, pronoun, dan yang tadi udah dibahas ini sederhana karena udah sering ya kita dibahas di masa sekolah. Nanti akan kita bahas lagi mulai dari adverb, ini juga cukup kompleks, conjunction, terus juga interjection, itu masih lumayan lah, terus juga preposisi. Kayak gitu. Nanti setelah ini baru masuk ke dalam tenses ya, masuk ke dalam tenses. Karena kalau kita udah belajar tenses atau belajar sentence, tapi secara fondasinya kelas katanya kita masih belum kokoh ya, belum kuat, itu agak riskan ya. Karena untuk menyusun kalimatnya nanti ya kesulitan gitu. Itu mungkin dari Ania yang bisa sharing ya untuk malam hari ini, pertemuan pertama. Kalian cukup kan? Tapi ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita cukupkan karena sudah